ruang kelas atau ruang tekanan ketika absen berubah menjadi intimidasi. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang mungkin sering dianggap sepele. Seorang dosen yang memaki mahasiswa saat absen. Kedengarannya sederhana, tapi apakah benar sesederhana itu? Ayo kita bahas bersama Ketua Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang. Ya, terima kasih Kakak sudah mengindahkan undangan kami untuk hadir lagi yang kedua kali di podcast Teras Sendal Jepit. Terkait dengan isu yang lagi viral di media sosial terkait dengan oknum dosen berinisial JS yang melontarkan bahasa yang tidak pantas untuk mahasiswanya. Teman-teman dari Front Mahasiswa Nasional yang mengambil sikap paling cepat. Pandangan teman-teman terkait dengan oknum dosen berinisial JS bagaimana? Baik, terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan dari Teras Sendal Jepit yang sudah mengundang saya ini yang kedua kalinya bertemu dan juga host yang sama kedua kalinya bertemu. Mungkin bicara soal persoalan yang terjadi belakangan ini memang cukup menggemparkan publik NTT ya, di media sosial menjadi bahan buah bibir seluruh masyarakat. Soal tindakan dari salah satu oknum dosen JS di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang yang dalam proses perkuliahan daring itu kemudian sempat melontarkan narasi-narasi makian seperti kata bodoh, binatang terhadap mahasiswanya. Ya, ini sebenarnya kita dari FMN ketika melihat persoalan ini terjadi setelah viral, kita langsung menyampaikan pernyataan sikap tegas bahwa ini adalah bentuk dari kekerasan verbal, pelecehan secara verbal terhadap mahasiswa itu sendiri sebenarnya. Kenapa kita sampaikan hal itu bentuk dari kekerasan verbal? Karena bentuk makian yang kemudian dilontarkan itu menimbulkan trauma psikologi, tekanan terhadap mahasiswa. Apalagi itu adalah forum ilmiah ketika proses perkuliahan sementara terjadi, yang kemudian ketika dosen itu mengeluarkan narasi itu adalah bentuk penghinaan terhadap derajat mahasiswa sebagai manusia itu sendiri. Coba seandainya kita balik, yang melontarkan ujaran itu adalah mahasiswa dengan menyebut dosen sebagai kata bodoh atau binatang. Pasti langsung di DO kan? Karena melihat fenomena ini bukan karena sudah viral ataupun tidak, tetapi bagi kita ini persoalan mendasar bahwa ternyata ruang kelas atau kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi kita mahasiswa, malah dengan tindakan ini menunjukkan bahwa kampus itu belum tentu aman bagi kita mahasiswa. Belum tentu kampus itu bisa memberikan kita ruang untuk kemudian membantu membuat pikiran kita itu tumbuh. Pikiran itu bisa tumbuh dan berkembang ketika kampus bisa memfasilitasi itu. Tapi kalau kemudian kampus dalam proses pengajaran melakukan tindakan-tindakan ini, saya rasa apa yang kemudian mau dipelajari dari kampus kan? Dosen yang seharusnya menjadi orang tua kita di kampus, apa yang mau kita pelajari, kita contohi dari ini. Makanya bagi kita ini perlu kita sikapi bersama, perlu kita lihat bersama bahwa mahasiswa tidak boleh diam, mahasiswa tidak boleh apatis terhadap persoalan-persoalan ini. Mungkin seperti itu. Terkait dengan tadi penjelasan, teman-teman kan mengambil sikap tegas. Mungkin di sini Kak Ketua bisa menyampaikan sikap tegas dengan aksi kemarin. Oh ya. FMN melakukan aksi di kampus IAKN Kupang ya kemarin. Kita melaksanakan aksi bersama kawan-kawan mahasiswa waktu itu di kampus IAKN Kupang. Bahwa aksi ini bentuk bagaimana mahasiswa itu ketika melihat persoalan-persoalan ini tidak diam. Bahwa kita ingin menyadarkan kepada mahasiswa, kawan-kawan yang lain maupun kepada pihak kampus bahwa mendiami kesalahan itu adalah bentuk dari kemunafikan sebenarnya kan. Kita sudah tahu ini salah, kita tahu ini tidak beres, tapi kita mendiamkan itu. Karena kita munafik. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak sadar kan? Nah, karena itu kita malah mengambil langkah tegas bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan aksi massa, tekanan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, kemarin kita aksi, hari Senin kemarin kita aksi di kampus. Kemudian ada beberapa poin tuntutan yang kemudian kita bawa di dalam aksi itu. Yang pertama itu bicara soal bahwa oknum dosen ini harus dipecat. Karena itu berangkat dari
hukuman yang kemudian diberikan oleh pihak kampus bahwa dosen ini hanya dinonaktifkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, sudah jelas buktinya, sudah jelas fakta yang ada di lapangan, kok hanya dinonaktifkan. Nah, ini juga berangkat dari aksi ini sebenarnya berangkat dari beberapa tanggapan-tanggapan kampus sebelum sampai hukuman itu kemudian muncul. Setelah viral, pihak kampus melalui rektor IAKN Kupang memberikan video klarifikasi dan permintaan maaf oleh rektor itu sendiri. Bayangkan, yang bermasalah siapa, yang minta maaf siapa kan? Itu yang beredar. Dan waktu video klarifikasi dan permintaan maaf itu keluar, belum ada tindakan yang disampaikan kampus, apa yang akan dilakukan oleh kampus. Tindakan lanjutan itu. Kemudian sempat saya bertemu dengan dekan FKIP, bertemu sama beliau untuk mendiskusikan hal ini bahwa kita akan adakan aksi. Dan sempat disampaikan bahwa beliau mengatakan bahwa jangan aksi, kita dialog saja kan. Tapi bagi kita tidak bisa lewat dialog. Kalaupun dialog seharusnya pihak kampus sudah bekerja dari jauh-jauh hari kan. Nah, kemudian karena etensi dari desakan dari publik lewat media maupun dan juga desakan mahasiswa, akhirnya di malam minggu kemarin di jam 12 lewat ya, bayangkan di malam kampus mengeluarkan pernyataan bahwa beliau ini dinonaktifkan dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kemudian apa yang kemudian tetap mendorong kita untuk tetap aksi ya kan? Ini akan bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya. Kan hukumannya sudah keluar, sanksi yang diberikan kampus sudah ada, sudah jelas bahwa dinonaktifkan. Tuntutan kita bahwa kita harus melaksanakan aksi, bahwa kita tidak puas dengan pernyataan rektor bahwa dinonaktifkan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Bisa saja minggu depan bisa ngajar lagi kan tidak ditentukan. Kemudian itu poin tuntutan yang pertama. Yang kedua itu berangkat dari situasi. Poin tuntutannya itu yaitu hentikan segala bentuk intimidasi terhadap mahasiswa. Nah, ini berangkat dari situasi ketika dosen yang bersangkutan, oknum dosen JS ini melakukan pengancaman terhadap mahasiswanya di grup. Ada juga buktinya, semua ada di kita, bahwa dia mengancam mahasiswa itu yang memposting video ini akan dia laporkan ke polisi lewat undang-undang ITE. Bayangkan kan, sangat kampus yang seharusnya menjadi tempat kita belajar, dosen yang menjadi orang tua kita, mau melaporkan kita mahasiswa lewat tindakan yang sudah benar-benar salah. Tapi masih mau melaporkan mahasiswa. Nah, ini semakin membuat kita itu semakin marah terhadap kampus ini. Nah, akhirnya poin tuntutan ini kedua ini hadir sebagai bentuk untuk bahwa segala bentuk kriminalisasi, intervensi dan tekanan dari kampus, dari pihak terkait oknum ini maupun kampus terhadap mahasiswa itu harus dihentikan. Karena mahasiswa memposting itu bentuk kebenaran, bentuk ekspresinya. Negara kita negara demokrasi, sah-sah saja kalau yang dia posting adalah kebenaran. Nah, kemudian ada beberapa poin tuntutan juga, itu adalah bicara soal fasilitas di IAKN Kupang itu sendiri sebenarnya. Kenapa seperti itu? Bahwa kita punya garis analisis yang panjang soal kasus ini sampai terjadi, persoalan ini sampai terjadi. Bagi kita ini bukan hanya perilaku, yang kita soroti bukan hanya perilaku oknumnya saja, memang oknumnya salah. Tetapi ini adalah bentuk kejahatan struktural, tidak bisa dilepas pisahkan dengan situasi kampus. Nah, yang pertama, kampus IAKN hari ini bahwa masih menjalankan kuliah secara online. Bayangkan ada pengakuan dari mahasiswa, anggota kita di IAKN mengatakan 3 semester mereka online. Sampai hari ini. Sementara kampusnya kampus negeri. Beda sama kampus swasta. Masih online. Alasan online itu adalah kekurangan ruang kelas, fasilitas, mengajar. Nah, kemudian karena kekurangan inilah yang kemudian membuat kampus mengeluarkan kebijakan untuk Zoom lewat kuliah online. Nah, dampak dari kuliah Zoom inilah yang tadi persoalan ini sampai terjadi kan. Nah, kemudian bagi kita bahwa karena kebijakan kampus yang tidak bisa mengatur mengelola keuangan kampus dengan baik, akhirnya berdampak ke mahasiswa yang harus online. Dan karena di kampus IAKN itu fasilitasnya sangat minim. Di tengah ruang fasilitas yang sangat minim ya, sangat kurang ruang kuliah, kampus malah membangun taman. Ini kan hal yang berbeda kan. Coba yang diprioritaskan adalah mahasiswanya. Nah, ini yang sebenarnya membuat kita ada beberapa poin tuntutan ini yang membuat kita harus aksi. Nah, kemudian ketika kita aksi, kita cukup bertemu dengan rektor. Kita bertemu dengan rektor, berdialog cukup panjang. Nah, inilah yang kemudian kita
sampaikan kepada publik bahwa gerakan mahasiswa, gerakan kita saat ini perlu kemudian kita satukan. Kenapa? Mahasiswa harus terus melihat persoalan-persoalan begini. Kalau dibiarkan terus ya sambang muncul dosen-dosen yang lain. Nah, itu yang kemudian perlu kita sikapi bersama. Mungkin seperti itu. Melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 29 April Iya. kemarin. Dalam aksi tersebut teman-teman dari FMN Iya. menyampaikan sikap Iya. atau tuntutan-tuntutan poin. Waktu melakukan demonstrasi, teman-teman dari Front FMN bertemu dengan pihak kampus, Pihak kampus bertemu. mereka menerima dengan baik. Mereka menerima kita waktu sempat beraudiens juga dengan mereka. Di poin pertama terkait dengan pemberhentian sementara, teman-teman kan menuntut untuk aktifkan Dipecat sih sebenarnya. Dipecat ya? Ya, kalau Dipecat. Tapi klarifikasi dari pihak kampus mereka menonaktifkan sementara. Iya. Mungkin tanggapan teman-teman terkait dengan pihak kampus yang klarifikasi terkait dengan menonaktifkan dosen sementara bagaimana? Mungkin karena waktu itu setelah berita pernyataan dari kampus keluar bahwa dosen ini dinonaktifkan, dan ketika kita aksikan sempat bertemu. Akhirnya kita kemudian berdialog bersama pihak kampus waktu itu dengan Rektor IAKN Kupang di ruangan waktu itu. Nah, ada beberapa kesepakatan yang kemudian dihasilkan ketika audiens itu sebenarnya. Salah satunya untuk menjawab penonaktifan tadi. Karena kan kita bingung kan nonaktifnya sampai kapan. Nah, kemudian ketika kita beraudiens, kita menanyakan itu kepada rektor, beliau dengan tegas mengatakan bahwa beliau oknum dosen ini akan dinonaktifkan dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi mulai dari kemarin hari Senin sampai dengan keputusan itu keluar dari Kementerian Agama. Kenapa demikian? Bahwa kampus IAKN itu tidak punya kapasitas untuk kemudian memecat dosen yang bersangkutan. Karena dosen yang bersangkutan statusnya adalah seorang ASN atau PNS lah. Nah, sehingga karena dalam skema aturan itu jelas bahwa untuk dosen yang adalah PNS, maka dia tidak bisa dipecat oleh kampus. Dia hanya bisa dipecat oleh kementerian terkait. Nah, karena itu yang kita dorong hari ini bahwa pihak kampus mengatakan kepada kita, beliau ini akan dinonaktifkan dari kemarin sampai dengan keputusan dari kementerian, karena IAKN itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi sampai keputusan dari Kementerian Agama soal hukuman terhadap dosen ini keluar. Jadi selama jangka waktu ini beliau tidak bisa menjalankan proses Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan-kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, kampus juga mengatakan bahwa beliau sudah bersurat, mereka sudah bersurat resmi ke Kementerian Agama, dan kita tinggal menunggu proses selanjutnya dari Kementerian Agama seperti apa, dan oleh Kementerian Agama di IAKN Kupang untuk mempelajari lagi kasus ini, persoalan ini, barulah kemudian mengambil kesimpulan dosen ini akan dikenakan sanksi apa, apakah dipecat ataupun tidak. Jadi itulah poin pertama yang kemudian dari tuntutan itu bahwa kita punya kemenangan kecil sebagai mahasiswa bahwa walaupun kampus tidak punya kapasitas untuk kemudian memecat beliau, tapi setidaknya dengan gerakan mahasiswa, tuntutan mahasiswa itu, mahasiswa akhirnya tahu bahwa beliau ini akan dinonaktifkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Karena bisa saja keputusan dari Kementerian Agama itu akan keluar dalam waktu yang cukup lama. Nah, beliau itu dalam kurung waktu itu beliau tidak bisa ngajar ataupun ngajar penelitian maupun pengabdian masyarakat. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, itu jawaban dari pihak kampus, dan bagi kita harapan kita bahwa kampus harus memegang teguh apa yang sudah disampaikan. Jangan sampai ya kan tiba-tiba saja kampus sudah mengatakan dinonaktifkan kemudian tiba-tiba ngajar ya kan. Nah, itu yang sebenarnya kita takutkan. Tapi kita akan terus mengawal proses berjalannya ini sampai kapanpun, sampai keputusan itu keluar dari Kementerian Agama, kementerian terkait. Mungkin seperti itu. Baik, jadi teman-teman dari FMN tetap terus mengawal kasus ini sampai selesai. Oh, itu pasti sebenarnya. Kalau untuk mengawal kasus ini itu harus sampai pada akar-akarnya. Beberapa poin tuntutan tadi yang kita bawa juga soal fasilitas di kampus itu juga kita dapat kemenangan kecil sebenarnya kemarin. Karena setelah audiens itu, rektor mengatakan bahwa untuk mengatasi kebersihan kampus, bahwa dalam bulan ini di kampus itu sudah diterapkan sistem outsourcing. Jadi sudah ada pegawai-pegawai kebersihan
yang datang untuk membersihkan kampus. Tidak ada kontrak kerjasama begitu. Untuk fasilitas kampus kayak gedung, nah itu akan diupayakan dihadirkan sebelum sampai kuliah tahun ajaran baru itu terjadi. Nah inilah kemenangan kecil yang kita dapat. Dan untuk mengawal semua proses ini, tentunya kita FMN tidak bisa berjalan sendiri. Lagi-lagi bahwa FMN itu kan kita apalagi cabang Kupang hadir dengan latar belakang kampus yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengawal persoalan ini sendiri, tetapi kita akan kawal persoalan ini sampai selesai. Nah, perlu yang kemudian kita butuhkan adalah kontribusi antara lintas sektor. Kerjasama lintas sektor, bukan hanya mahasiswa, tetapi antara dosen, antara pihak birokrasi kampus, rektor maupun jajaran ke bawahnya, dan kita organisasi. Sebenarnya itu yang harus kita perkuat saat ini, sehingga kita bisa kawal bersama-sama. Bahkan ketika audiens itu, saya sempat sampai menyampaikan pendapat kepada rektor bahwa kalau sampai misalnya Kementerian Agama lelet dalam menyelesaikan persoalan ini, maka kita siap bersama dengan Bapak Rektor untuk kita melaksanakan aksi di Kementerian Agama. Agar persoalan ini cepat diselesaikan. Publik NTT tidak boleh dibuat bingung dengan persoalan ini. Apalagi kampus IAKN Kupang ini adalah kampus negeri yang kemudian berbau Kristen. Seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai kekristenan itu hidup. Tapi dengan adanya tindakan dari oknum dosen ini kan jelas bahwa orang tahu semua kok kampus Kristen melakukan tindakan-tindakan seperti ini kan sayang sekali kan. Orang mau percaya bagaimana? Bahkan data yang kita dapat terakhir bahwa sudah sekitar 50 mahasiswa baru yang sudah mendaftar itu mengundurkan diri dari kampus IAKN Kupang. Sudah daftar tapi mengundurkan diri. Nah ini kan sebenarnya citra buruk untuk kampus. Citra buruk untuk lembaga pendidikan kampus itu sendiri. Nah kampus harus belajar dari sini. Kalau tidak ada hukuman tegas yang diberikan kampus sebenarnya, itu sementara kampus melakukan tindakan untuk menjatuhkan nama baik kampus IAKN itu sendiri. Sehingga gerakan yang muncul hari ini sebagai bentuk kerjasama bahwa kita peduli IAKN Kupang itu harus berbenah. Karena bukan hanya oknum dosen yang satu, masih banyak dosen-dosen yang lain di kampus-kampus yang lain, bukan hanya di IAKN. Ini menjadi pukulan bagi kampus dosen-dosen yang masih melakukan gerakan-gerakan tambahan selain ngajar, selain penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau jadi dosen, dosen yang baik. Jangan jadi dosen yang kemudian melakukan tindakan menakut-nakuti mahasiswa. Tidak ada mahasiswa, maka tidak ada dosen. Tidak ada rektor juga kan? Iya. Karena ada mahasiswa, maka ada rektor, ada dosen. Kalau tidak ada mahasiswa ya kampus juga tidak ada kan sebenarnya. Kalau sampai kemudian dosen bilang mahasiswa adalah binatang, babi, bodoh. Ya coba narasi itu kita balik lah coba. Pernyataan itu kita balik, kami mahasiswa yang mengungkapkan kata itu kepada dosen. Bagaimana reaksi? Sebenarnya kalaupun ini sebenarnya lelucon dari saya ya sebenarnya. Kalau dosen menganggap kita bodoh, binatang ya kan. Maka dengan sendirinya dosen mengakui diri bahwa dia juga binatang sebenarnya. Iya kan? Manusia bodoh mana yang mau mengajar binatang ya kan? Di dalam ruang kelas. Manusia bodoh mana? Tidak ada manusia yang gila untuk mengajar binatang dalam ruang kelas. Sebenarnya dia juga menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Nah dengan tindakan ini saya rasa semua dosen di NTT ini perlu sadar deh. Mau buat gerakan tambahan dalam kampus itu perlu berhati-hati. Karena mahasiswa tidak diam. Mahasiswa tidak bodoh dan tidak apatis dengan persoalan-persoalan ini. Apalagi ini fakta menarik sebenarnya. Dosen yang bersangkutan, oknum dosen ini sudah melakukan tindakan ini berulang kali. Bahkan dia sudah pernah menandatangani surat pernyataan ditandatangan di sementara bahwa ketika dia melakukan tindakan yang sama berulang lagi, maka dia akan dikenakan hukuman yang lebih tegas. Nah, kampus punya dasar itu seharusnya kan, sudah punya dasar surat pernyataan itu, ya sah-sah saja dong kalau pecat dari dosen. Silakan pecatnya dari dosen, jangan dari ASN-nya kan memang kampus tidak punya kapasitas. Pecat dari dosen IAKN. Terserah dia mau ngajar di mana, itu terserah dia. Ya kan bisa seperti itu, tapi kampus tidak melakukan itu. Jangan sampai bahwa dugaan kita dia adalah orangnya kampus, punya hubungan dekat dengan rektor, jangan sampai kan, sehingga rektor pun tidak mau pecat dia. Nah itu yang menjadi kekhawatiran kita. Mungkin seperti itu sih. Dalam penyampaian tadi menyampaikan bahwa oknum tersebut berinisial JSI sudah melakukan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali.
Sebenarnya hal seperti itu dari pihak kampus dia harus ambil sikap Iya karena kan kan, oknum tersebut ini bukan baru satu kali baru satu kali. melakukan. Dalam perjalanan ini Iya. oknum dosen berinisial JS ini sempat melakukan permintaan maaf kepada mahasiswa yang menjadi korban atau bagaimana? Sempat beliau menyalurkan pernyataan permohonan maaf kepada mahasiswa. Tetapi apalah gunanya permohonan maaf kalau itu sebenarnya pada dasarnya permohonan maaf keluar setelah pengancaman dari dia itu ada, dan juga kemudian apa namanya, tindakan itu dilakukan, sudah tahu dia salah, dia masih ancam lagi mahasiswa. Baru kemudian dia mengeluarkan permohonan maaf. Sebenarnya itu satu hal yang keliru sebenarnya bagi kita. Sehingga kalaupun dia menyampaikan permohonan maaf, maka tidak bisa menutup kemungkinan dia harus dimaafkan. Dia harus tetap diberikan hukuman yang tegas. Maka bagi kita kampus IAKN harus menunjukkan komitmennya bahwa kami memberikan sanksi yang tegas, setegas-tegasnya. Pecat dia dari jabatannya sebagai dosen. Oknum dosen berinisial Hmm. JS sempat menyampaikan permohonan maaf. Iya. Tapi ketika permohonan maaf itu terjadi, apakah dengan sikap tersebut oknum dosen tersebut tidak melakukan hal yang sama atau bagaimana? Iya, itu yang sebenarnya menjadi apa namanya, kekhawatiran bagi kita sih. Iya, Karena kan dia sudah melakukan ini berulang-ulang berulang-ulang kali. kali. Apakah kampus harusnya memberikan jaminan kan kepada mahasiswa? Kalaupun minta maaf, saya rasa tidak menutup kemungkinan dia akan melakukannya lagi kan, mengulanginya lagi karena memang dia sudah terbiasa dengan hal ini. Sehingga langkah satu-satunya untuk mengantisipasi supaya dia tidak melakukannya lagi adalah pecat dia. Karena kan tidak ada surat pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan, surat yang ditandatangani untuk kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak melakukannya lagi. Ya biasa saja dia hilaf dan melakukannya lagi kan. Supaya hal itu tidak terjadi lagi harus dipecat. Baik dari dari jabatannya sebagai dosen maupun kita bisa desak untuk kemudian beliau dipecat dari statusnya sebagai PNS. Karena ini bicara kode etik. Ada kode etik dosen. Itu yang harus dilakukan oleh kampus. Saat ini yang kita desak bahwa kampus harus melakukan sidang kode etik di kampus IAKN. Sehingga berkas-berkas itu kemudian diserahkan ke kementerian terkait, pihak terkait untuk ditindaklanjuti dan beliau bisa dikenakan sanksi. Baik itu pemecatan maupun yang lainnya. Mungkin seperti itu sih. Sebenarnya kalau hal yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang lebih dari 2 kali, kita harus Ya, mengambil sikap tegas sikap supaya tegas benar. jadi bahan pembelajaran untuk semua Semua dosen yang lain dosen di situ sebenarnya. ya. Jadi mungkin dari ketua bisa Hmm. menyampaikan satu pesan untuk mahasiswa maupun Eh, pendidik di seluruh Indonesia terkhusus di NTT. Mungkin situasi pendidikan di Indonesia hari ini ya, cukup memprihatinkan bagi kita dalam kacamata kita. Kenapa demikian? Karena sebenarnya situasi di daerah yang sampai pada akhirnya dosen ini melakukan tindakan ini itu tidak terlepas dari situasi nasional kita sebenarnya bagi analisis kita. Kenapa demikian? Bahwa kampus IAKN yang online karena kekurangan fasilitas itu berangkat dari bahwa sebenarnya negara pemerintahan kita punya tugas yang diatur dalam konstitusi bahwa negara wajib memberikan dana APBDN sebesar 20% untuk pendidikan. Tetapi di zamannya Prabowo kan cukup berbeda ya. Prabowo Gibran hari ini dia banyak sekali memangkas anggaran-anggaran dari seluruh sektor, bukan hanya pendidikan, kesehatan, tapi sektor-sektor lain untuk kemudian menunjang program unggulannya yaitu MBG kan. Kemudian hari ini kita lihat. Nah dari persoalan panjang inilah dari kebijakan fiskal yang diterapkan di nasional itu berdampak ke daerah sebenarnya. Berdampak ke daerah di mana kampus negeri seperti IAKN Kupang yang sangat bergantung penuh pada keuangan dari pusat kementerian yang karena tiba-tiba anggarannya dipangkas kan mereka tidak bisa keuangannya kan cukup terbatas. Nah, akhirnya pembangunan fasilitas kampus itu kemudian tidak bisa dijalankan. Karena fasilitas kampus yang tidak bisa dibangun dengan baik, akhirnya kampus akan melakukan kebijakan untuk kuliah online. Dampak dari kuliah online inilah yang kemudian salah satunya kita bisa lihat oknum dosen melakukan tindakan-tindakan ini sebenarnya. Jadi ini tidak bisa dilepas pisahkan sebenarnya. Nah, pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan sekalian yang mungkin menonton video ini bahwa kita tidak bisa kemudian berharap kepada sepenuhnya kepada kampus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Persoalan-persoalan ini perlu untuk kita lihat bersama sebagai mahasiswa
untuk kemudian kita mengambil langkah bersama. Kesadaran yang kita sudah punya tentang realita hari ini, baik di kampus maupun di situasi-situasi lain, kesadaran ini ketika tidak mampu digerakkan itu adalah ilusi sebenarnya. Kesadaran ini haruslah kesadaran yang mampu digerakkan. Karena hanya dengan kesadaran yang digerakkan baru kita bisa mencapai kemenangan yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan, pendidikan yang ilmiah, pendidikan yang demokratis yang bisa diakses oleh semua orang, dan juga pendidikan yang seharusnya berorientasi kepada pembebasan masyarakat sebenarnya. Nah, kalau ada persoalan-persoalan ini terjadi, maka tidak bisa kita pungkiri bahwa kampus belum menjadi ruang aman bagi kita. Rumah pembelajaran dalam kelas belum tentu aman bagi kita mahasiswa. Sehingga untuk mencapai sampai pada tahapan ruang aman itu bisa tercapai, maka kita mahasiswa harus mampu bersatu, harus mampu untuk kemudian menyikapi persoalan-persoalan ini bersama. Tidak bisa kita menitipkan harapan kita kepada birokrasi kampus maupun kepada elemen-elemen lain. Yang kita inginkan itu bisa tercapai. Mahasiswa IAKN Kupan yang berdemo kemarin menjadi pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa lain di kampus-kampus lain. Saya rasa bukan hanya IAKN yang mengalami persoalan ini. Banyak kampus-kampus lain yang sebenarnya mahasiswanya tahu tapi masih takut dalam bergerak. Untuk speak up. Iya, untuk speak up itu masih takut sebenarnya. Karena tekanan-tekanan dari kampus maupun dosen dan ancaman-ancaman itu. Dan ini menjadi pembelajaran terhadap kita semua mahasiswa. Dimanapun kita berada bahwa dengan adanya gerakan mahasiswa, tekanan mahasiswa, kebenaran, keadilan yang kita inginkan itu bisa kita dapat. Kalau kita masih takut, saya rasa ya kita sementara memelihara agar ketidakadilan itu tetap terjadi sampai kapanpun sebenarnya. Memang dalam perjuangan ada konsekuensinya, tidak mungkin tidak ada konsekuensinya. Tekanan-tekanan itu pasti ada. Tetapi kalau kita berhasil untuk kemudian mengalahkan rasa takut dan tekanan-tekanan itu, saya rasa kita sementara meletakkan diri sebagai mahasiswa yang benar-benar menjunjung nilai yang selama ini kita pelajari di kampus. Karena lagi-lagi mungkin yang bisa saya sampaikan, teori yang kita pelajari dalam kampus, kalau teori itu tidak dipraktikkan itu hanya ilusi sebenarnya. Teori yang kita pelajari dalam kampus itu semua harus dipraktikkan di lapangan dan tidak bisa dalam ruang kelas, harus di lapangan. Kalau ada kebenaran, tidak ada kebenaran yang didapat, ya sudah kita jemput kebenaran itu. Mungkin seperti itu sih. Untuk seluruh publik, jadikan ini pembelajaran untuk semua dosen. Saya rasa jadikan ini sebagai momen untuk kalian membenahi diri dari sekarang, bertobat mulai dari sekarang. Sebelum kami mahasiswa yang memaksa dosen kita, mahasiswa yang memaksa dosen untuk bertobat, lebih bertobat memang. Seperti itu mungkin. Terima kasih untuk Abang Ketua yang sudah memberi pesan untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini nonton. Sebagai pesan terakhir, semoga ke depan kita belajar untuk bisa mengedepankan saling menghargai tanpa memandang status dia itu siapa. Selagi benar kita perjuangkan, selagi salah kita lawan untuk membenarkan. Karena disitulah pendidikan yang hebat dimulai.